Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elbes Wijaya di acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah mengadakan giveaway. Dan di giveaway itu banyak sekali loh netizen-netizen yang memberikan komentar request topik yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sudah mengundang narasumber yang bernama Bro Guido Suarze. Bener ya pengucapan nama belakangnya ya? Oke bro. Nah ini request tema yang sangat menarik dari para netizen, yaitu mereka mengusulkan untuk mengangkat topik yaitu quarter life crisis atau QLC. Nah, fase quarter life crisis ini sangat asing ya di telinga kita, terutama di kaum anak muda. Nah, kalau begitu, Bro Guido boleh menjelaskan lebih detail dan pengertian dari quarter life crisis itu apa? Apakah itu krisis ekonomi atau krisis finansial? Silakan Bro Guido. Oke, terima kasih Elbes. Saya senang sekali bisa ketemu Elbes Bro online dan bisa bincang-bincang tentang topik ini. Dan ini topik yang sangat menarik karena kalau menurut statistik itu sekitar 85-90% orang akan melalui fase ini. Jadi kenapa istilahnya quarter life crisis? Quarter kan artinya seperempat. Jadi kalau misalnya kita umurnya 100 itu sangat langka, biasanya terjadinya umur sekitar 20 sampai 30-an, di mana uh, banyak orang mengalami krisis yang sifatnya itu sebenarnya campuran antara krisis emosional dan juga triggernya itu sebenarnya dari luar. Krisis ekonomi, cuma sebenarnya bukan eksternal, ini lebih merupakan krisis-krisis yang internal. Jadi ciri-cirinya misalnya ditandai rasa ketidakpastian, nggak tahu harus bagaimana, bingung, merasa galau, membandingkan diri dengan orang lain, nggak tahu arah hidup gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, Bro. Oh, artinya berarti quarter seperempat, berarti banyak fase ini dialami oleh kaum muda, kaum millennials di usia 20 tahunan atau 25 tahun ya, Bro ya. Nah, Ya, kalau begitu, apa faktor-faktor penyebab? Misalnya pemicunya, triggernya. Kenapa banyak anak muda yang bisa mengalami fase ini, Bro? Silakan, Bro. ya. Jadi gini ya, ini memang adalah tantangan adalah realitas hidup. Ini jadi sesuatu yang perlu kita terima, perlu kita lihat dengan jelas bahwa yang namanya manusia itu pasti memang dalam hidup kita ini pasti mengalami tantangan-tantangan. Dan kita ini perlu memang hidup ini nggak selalu mudah, dan kita ini memang butuh skill, butuh keterampilan untuk hidup. Nggak cukup hanya kita punya keinginan, pingin happy, hanya punya keinginan, pingin sukses, itu not enough at all. Jadi yang paling penting memang uh, kita ini mesti terima dulu kenyataan hidup dan bahwa kita tuh nggak sendirian. Dan quarter life crisis belum tentu umur 20-an. Ada orang juga 60, umur 60 juga krisis, ada yang setelah punya anak krisis, tergantung. Saya juga udah ngalamin krisis waktu saya umur belasan tahun pun saya juga ngalamin krisis emosional karena pertanyaannya sebenarnya sama seperti yang diangkat orang mengalami quarter life crisis. Ini hidup buat apa? Kenapa begini? Kenapa ngalamin susah? Makna hidup itu apa? Kok nggak bisa bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untungnya uh, ada strategi, ada alternatifnya, ada cara-cara yang bisa kita gunakan supaya kita ini bisa menghadapi masa-masa susah. Dan sebaiknya memang kita ini salah satu ciri orang dewasa itu kita terima bahwa memang dalam hidup tuh memang pasti banyak tantangan. Jadi kita nih ciri orang dewasa tuh memang salah satunya tuh menerima bahwa hidup nih memang many problem, many challenges. Jadi itu hal yang sangat biasa. Relationship problem, money problem, uh, problem dengan merasa insecure, merasa belum mantep, merasa nggak aman. Dan ternyata kalau di Amerika dilakukan survei oleh The Economist, saya waktu itu baca di majalah, dan mereka sampel size-nya juga tidak sedikit loh, 1.200 orang.
Dan yang ditanya, ternyata 80% orang orang dewasa yang ditanya, mereka semua merasa insecure, ya. Jadi you're not alone. Jadi yang paling penting dalam proses kehidupan ini sekarang kita uh, terima kenyataan dulu, dan kita nih nggak usah berpura-pura bahwa everything is great, everything is fantastic, you're looking great, dan taruh foto-foto di misalnya di social media tuh kesannya ada tekanan untuk kita harus berprestasi, harus kelihatan keren, fotonya angle-nya harus yang pas, senyumnya harus gimana, harus berada di luar negeri, harus punya uang, all of that. Begitu banyak kompetisi yang nggak sehat sebenarnya. Jadi banyak memang social media, nggak semua, cuman social media tuh isinya banyak sekali kepalsuan juga. Jadi kita juga mesti memahami bahwa, life itu memang masalah itu bagian dari hidup. Dan yang membuat kita kuat, membuat kita dewasa, membuat kita ini lebih matang, itu justru kalau kita bisa melalui fase-fase sulit itu dengan mantap dan kita mengambil pelajaran dari situ. Ya, memang pain is a part of life. Memang itu bagian dari proses kehidupan, memang pasti begitu. Baik bro, wah amazing banget ya, sangat-sangat interesting. Berarti pain is part of our life ya. Nah, artinya berarti fase ini proses menuju kedewasaan. Seseorang yang menuju kedewasaan pasti akan melalui fase ini. Seperti yang bro Guido tadi katakan, 80% menurut survei semua orang melewati quarter life crisis ini ya. Pemicu utamanya berarti dari faktor eksternal, yaitu mungkin terutama di sosial media yang tadi bro sudah sampaikan. Kalau misalnya kita di Facebook, di Instagram, semuanya pengen tampil yang wah, pengen tampil yang paling heboh, mungkin jalan-jalan ke luar negeri ya kan, punya produk-produk mahal, branded dan lain-lain. Nah, kalau begitu bro, misalnya nih bro, ada tanda-tanda atau ciri-ciri apa lagi nih yang bisa kita katakan bahwa ini fase quarter life crisis? Namanya quarter life crisis itu juga hanya penamaan ya. Jadi tanda-tandanya tuh sebenarnya tuh faktor utamanya tuh faktor internal. Karena mungkin karena kita memang masih dalam proses tumbuh berkembang pikiran kita, dan kalau menurut terakhir ya di WHO dan menurut survei-survei bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya orang tuh belum dewasa sampai umur 25 pun belum tentu udah sepenuhnya dewasa. Jadi ada yang namanya early bloomer, ada yang namanya late bloomer. Late bloomer nih ada bunga yang paling terakhir justru mekarnya gitu. Ada yang mekarnya lebih awal, ada yang mekarnya lebih telat. Jadi orang umur 25 pun juga belum tentu udah dewasa kok. Nah, ciri-cirinya sebenarnya lebih banyak merupakan faktor-faktor internal. Jadi misalnya kita merasa gundah, kita merasa nggak tahu harus gimana, kita merasa kita udah coba untuk happy segala macam cara, cuman kita tetap nggak happy, atau kita udah coba mencari pasangan hidup yang paling sempurna, udah gonta-ganti pacar, udah gonta-ganti istri, gonta-ganti suami, misalnya, cuman tetap merasa nggak happy. Terus kita mungkin coba nyari uang sebanyak mungkin, kita mungkin coba merubah pakaian, merubah style, merubah hairstyle, rambutnya dibikin kayak gaya mie ayam keriting, gaya kayak sikat, gaya kayak ruko ya, 3 lantai, cuman tetap kita merasa nggak happy. Kita tetap trendy, kita cari teman sebanyak-banyaknya supaya kita ini bahagia, mencari sebanyak teman mungkin, ngumpul-ngumpul malam minggu, terus hangout, atau mungkin sekarang lagi nggak bisa hangout, cuman kita nih biasanya mencoba mencari kebahagiaan tuh semuanya secara eksternal, dan kita luput, kita nggak lihat bahwa sebenarnya kebahagiaan kan kita alami kan. Jadi sebenarnya kebahagiaan tuh di dalam. Nah kita nih jarang mempertanyakan ke dalam, apa sih sebenarnya yang bisa bikin saya happy. Jadi kita dalam berjuang untuk happy, kita ternyata lihat bahwa kita bukan caranya seperti itu. Cara-cara klasik itu ternyata it doesn't work. Kalau misalnya kalian belum ngalamin, coba aja ganti pacar lagi, ganti kerjaan, ganti gaya rambut, bodybuilding supaya badannya keren, atau apa, ngurusin badan atau apa, tetap nanti merasa kalau kita nggak merubah yang di dalam, tetap kita akan merasa gundah.
walaupun dari luar kayaknya hidupnya sempurna banget, tetap nggak happy. Maka itu eh, banyak orang yang kayaknya dari luarnya tuh perfect banget, tapi dalamnya tetap berantakan. Dan kalau kita jujur ya, kita sebagai manusia, kita banyak sekali tantangan internalnya. Dan kita seringnya itu melarikan, biasanya reaksinya ada 3 nih. Fight, 3F ini ya, fight, flight, freeze. Ya. Fight itu artinya kita tolak, kita bertempur dengan diri kita sendiri, bertempur dengan dunia. Pokoknya fight, 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 kita nggak terima. Kedua, flight. Flight ini artinya melarikan diri. Kalau lagi stres gitu, melarikan diri kemana? Cari teman, pergi jalan-jalan, makan-makan. Ada orang emotional eater, begitu lagi stres, lagi gitu, makan aja terus yang banyak. Sampai akhirnya overweight, terus bisa sakit jantung segala macam. Atau satu lagi freeze, udah diam aja. Diam, lumpuh, nggak tahu harus ngapa-ngapain, akhirnya larinya ke depresi. Dan bahkan ada orang depresi kalau nggak ditangani, nggak ditanggulangi, itu ya istilahnya downward spiral. Jadi berputar, makin lama makin ke bawah, makin lama makin terperosok, dan semakin lama depresinya makin jadi, sampai akhirnya clinically depressed. Dan ada yang muncul suicidal tendency, sampai ada orang yang merasa ingin bunuh diri, merasa hidup ini nggak berguna, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, salah satu biang keroknya adalah terlalu banyak mikirin diri sendiri, terlalu narsisistik, terlalu narsis, menganggap saya ini paling penting gitu. Jadi sebenarnya cara kita nantinya ya akan kita bahas juga, cara kita menanggulangi krisis, quarter life crisis, atau krisis apapun deh dalam hidup. Itu adalah cara kita menyikapinya. Kita belajar cara kita menyikapi. Karena krisis dalam hidup ini nggak akan selesai. Masalah dalam hidup nggak akan selesai. Dan saya bisa cerita, kita semakin tua, semakin berumur, masalah juga semakin banyak. Ya, ini sama kayak anak. Bayi itu cuma urusannya 3. Kalau nangis tuh ngantuk, lapar, atau mau buang air. Cuman itu aja. Makin tua si anak ini, masalahnya makin banyak. Jadi teenager, makin kurang ajar misalnya gitu. Terus nanti udah jadi young adult, dan biasanya kita, the older we get, the more problems kita ada. Cuman nggak apa-apa, memang ini prosesnya seperti itu. Tanggung jawab kita juga meningkat, kemampuan kita meningkat. Tapi yang paling penting ya, kita nih belajar skill-skill tertentu supaya kita nih bisa menghadapi hidup, supaya hidup nih bisa optimal, supaya hidup nih kita nggak hanya cari makan, nonton TV, buang air terus mati gitu ya, dan nggak hanya asal ikut-ikutan. Ternyata hidup kita tuh jauh lebih banyak artinya daripada hanya to exist. Ya, kita nih bisa membuat hidup kita ini berarti, membuat, dan lebih penting lagi, hidupnya yang optimal, yang happy, sangat mungkin. Tapi nggak cukup hanya dengan berdoa, atau dengan memohon, atau hanya berharap. It's not enough. Wishful thinking itu nggak kemana-mana. Kalau memang wishful thinking itu memang bisa, orang tinggal berdoa, duit datang, misalnya. Seluruh orang nggak usah kerja, pokoknya doa aja, duitnya nanti datang dengan sendirinya. Of course not. Atau kita bekerja, kita nggak usah terlalu berprestasi, yang penting kita berharap. It's not true, karena memang hidup ini butuh skill. Kebahagiaan itu butuh skill, butuh keterampilan. Dan keterampilan itu bisa kita asah, bisa kita pelajari.